Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Kosbio TV. Hari ini masih membahas tentang marketing yang dengan judul strategi message dalam promo ya. Mudah-mudahan teman-teman dalam promo nanti bisa menghasilkan pelanggan yang diinginkan ya, karena promo pun harus ada strateginya ya, terutama dalam membuat konten ya. Konten itu perlu strategi, apalagi sekarang zamannya apa ya namanya, zamannya medsos ya, itu harus detail ya. Yang bukan medsos pun sama, tetap harus detail ya. Untuk itu tonton terus channel Kosbio TV sehingga teman-teman bisa mendapatkan ilmu-ilmu bisnis yang teman-teman perlukan untuk mengembangkan bisnisnya. Mungkin kita mulai saja materinya. Silakan menonton dengan seksama. Oke, kita masuk ke materi sekarang tentang strategi message dalam promo ya. Oke, jadi emang dalam promo itu emang harus ada strateginya ya, tidak begitu aja ya kan, promo ide gitu. Tidak ada strategi, karena kalau tidak ada strateginya nanti promo kita hanya hanya numpang lewat aja ya kan. Kalau brosur itu nggak mau noleh gitu kan, apaan ini kan gitu kan, nggak penasaran gitu kan ya. Makanya promo ini harus diatur sedemikian rupa sehingga nanti sampai ke calon-calon klien ya. Nah, dalam strategi promo itu biasanya yang dipakai itu strategi AIDA ya. Konsep AIDA ini sering dipakai dalam berbagai macam bisnis ya, dalam negeri maupun luar negeri ya. AIDA itu apa sih? AIDA itu ada singkatan sebetulnya ya. Attention, sesuatu yang penasaran, itu kan. Interest, ya kan, sesuatu bermanfaat. Atau desire, hasrat ya. Hasrat itu keinginan untuk mencoba ya. Yang selanjutnya A itu action itu untuk membeli lagi ya, untuk membeli. Jadi konsep ini yang biasanya dipakai dalam promo dalam bisnisnya, karena kalau konsepnya tidak dipakai, termasuk AIDA ini ya sangat-sangat berat ya. Saya juga dulu jarang memakai konsep ini ya, karena waktu belum tahu ya. Ternyata ya brosur atau promo-promo itu tidak ditoleh orang lah, seperti itu ya. Ternyata pas sudah dipakai minimal ditoleh lah, dibaca lah gitu kan. Soal belinya nanti kan, kadang-kadang belum butuh kan, bisa jadi ya. Minimal kita dibaca dulu gitu kan, atau disimpan kontak kita, seperti itu ya. AIDA itu seperti apa? Nah, yang pertama tuh attention ya. Yang ditembak itu adalah dream atau problem ya. Misalkan dreamnya apa? Dia punya cita-cita ingin membahagiakan orang tua ya kan. Cara mudah membahagiakan orang tua, nah misalkan gitu. Cara sederhana membahagiakan orang tua. Jadi bikin kata-kata bisa menggunakan pernyataan, pertanyaan atau kisah, itu boleh yang kita lakukan. Cuma diantaranya ini ya. Jadi yang berhubungan dengan target market kita. Jadi semuanya itu harus berhubungan dengan target market kita ya. Baik problem juga bisa ya. Misalkan kalau saya yang biasa itu biasanya tentang bisnis ya. Bagaimana mengembangkan bisnis tanpa hutang, tanpa riba. Nah, itu problem kan. Nah, itu juga bisa seperti itu ya. Jadi yang ditembak tuh dua ini, dream atau problem ya. Kata-katanya bisa pernyataan, bisa pertanyaan, atau kisah yang menggugah, seperti ini ya. Untuk ini teman-teman, ini penting banget, ini yang utama nih ya. Biasanya kata-kata ini tidak terlalu banyak ya. Biasanya 3, tapi kalaupun banyak itu harus detail ya, harus besar ininya judulnya ya. Harus lebih simpel, lebih keren, lebih bagus ya. Kalau emang harus banyak,
Tapi jangan terlalu banyak, misalkan 5 atau 6, yang penting bisa buat penasaran lah, membuat penasaran seperti itu ya. Nah, itu. Jadi emang kata-kata itu penting ya. Membuat kata-kata itu sangat-sangat penting, karena kata-kata lah itu yang membuat orang jadi penasaran ya, membuat orang jadi penasaran, membuat jadi orang jadi ingin melihat, nah ujung-ujung nanti membeli ya. Nah, contohnya ya kan, kalau teman-teman di sini ada 2 kata-kata ya, ada kepala Anda cenat-cenut, atau misalnya kan PT Parma Dasar. Nah kan, kira-kira mau pilih mana ya kan? Ya pastinya yang pertama ya, kita yang membuat tertarik kepala Anda cenat-cenut. Nah ini kan iklan yang zaman dulu tuh ya, apa tuh ya dulu tuh ya, iklan produk tertentu lah, sakit kepala ya. Nah ini kata-kata pertanyaan yang membuat orang penasaran seperti ini ya. Jadi emang harus hati-hati dalam membuat attention ini, karena attention itu otaknya jalan utama dalam promo ya. Pertama, pas waktu kata-kata attentionnya bagus, membuat penasaran, membuat orang melirik, membuat melihat, membuat orang membaca, dan ujungnya mungkin bisa membeli gitu ya. Nah ini penting banget, sangat penting di kata-kata ini ya, dalam promo ya. Oke. Selanjutnya adalah contoh yang lain ya. Contoh yang lain. Nah ini kan saya bilang tadi ya. Contoh yang lain tuh seminar bagaimana sukses mengembangkan bisnis tanpa hutang tanpa riba. Nah ini kan banyak ini, ada 7 kata-kata, 8 malah kan gitu ya. Tapi membuat orang penasaran kan, betul nggak membuat bisnis tanpa hutang tanpa riba itu bisa gitu, seperti ini ya. Nah ini salah satu contoh aja ya, salah satu contoh ya. Jadi emang kata-kata tuh harus paling besar tuh di attention tuh, yang membuat menggugah ya kan, menggugah ya, harus menggugah lah seperti itu ya, harus menggugah itu seperti itu ya. Selanjutnya interest ya. Interest tuh bisa keuntungan atau benefit, atau jawaban-jawaban dari pelanggan ya, atau emang dia lagi mencari itu gitu kan, itu bisa mencari itu. Misalkan saya membuat, misalkan dibuat kata-kata yang membuat penasaran. Contoh misalkan kenapa misalkan dari program, kenapa bisnis saya tuh sudah belajar sana kemari, modal ditambah, tapi masih bermasalah juga, kemungkinan besar. Nah itu seperti itu. Nah, jadi itu bisa jadi masalah. Atau dari keuntungan, oh produk ini benefitnya ini gitu, kesehatan, untuk kalau kesehatan ini sehat, untuk penyakit ini bisa juga itu benefit ya. Nah itu juga harus itu isinya seperti itu ya, isinya bisa benefit, bisa pernyataan juga sebetulnya ya. Membuat orang menggugah gitu kan, bisa ngambil dari problem ya, problem. Contoh misalkan gini ya, sahabat pengusaha, jika Anda telah melakukan semua hal untuk meningkatkan kinerja keuangan gitu, seperti ada bisnis Anda, namun hasilnya tidak sesuai dengan harapan Anda, bisa jadi riba yang menjadi penyebabnya, misalkan itu ya. Jadi kita gugah dengan cerita lah ya kan, dengan cerita atau pernyataan ya, sehingga bener nggak Anda seperti itu ya. Itu bisa jadi ya seperti itu. Ini dulu ya waktu saya training pusat tanpa riba seperti itu. Nah itu juga bisa seperti itu ya. Oke, selanjutnya itu adalah desire ya. Desire itu hasrat ya, hasrat. Jadi hasrat itu biasanya harus ada bukti, biasanya bukti ya, bukti yang benar-benar bisa membuat orang itu, oh iya kok bisa ya, oh dia juga bisa, seperti itu ya. Bisa dari testimoni, bisa sebelum dan sesudah, before after, atau endorsement bisa kan, atau kalau perusahaan-perusahaan yang konsultan biasanya list klien, dia kliennya siapa aja sih, seperti itu. Nah itu juga itu bagian dari desire ya, desire. Jadi contohnya seperti ini. Nah, di bawah ini ada testimoni, ini ya, ada testimoni dari para tokoh ya. Nah, tokoh di sini ada Putri Chandra ya kan, ada Pak Sunardi
ada dari Sapi Antonio, ya kan, seperti itu ya, orang-orang top yang pernah ikut dalam seminar ini kan ya, seperti itu ya. Nah, pas waktu lihat orang-orang tokoh itu membuat testimoni, orang kan penasaran bener apa enggak, seperti itu ya. Nah, pas waktu sudah penasaran, baru di akhirnya adalah action. Action tuh orang bisa membeli ya, bisa membeli. Makanya dalam action itu harus dibuat lagi kata-kata yang yang harus disiapkan sama teman-teman. Bisa juga dengan kelangkaan atau ketakutan, atau harus telepon sekarang, bisa seperti itu ya. Atau garansi, bisa juga langsung ke website atau nomor telepon atau SMS. Nah, itu juga bisa diantaranya ya. Jadi teman-teman sebenarnya pas waktu yang keempat ini siapkan mungkin bisa juga nomor telepon, WA, atau misalkan kalau misalkan bisa punya web ya web, alhamdulillah ya kan. Bisa juga ditambah kata-kata misalkan pendaftaran terbatas hanya berapa gitu kan, seperti itu ya. Nah, itu bisa dibuat limit, jadi seolah-olah emang waktunya sebentar atau pesertanya sedikit yang diterima, seperti itu ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, ini jadi ada telepon segera ke sini misalkan gitu, seperti ini ya. Nah, itu ada bagian dari strategi AIDA. Nah, itu teman-teman, strategi AIDA. Dari keempat strategi tersebut teman-teman harus detail ya, detail merancang, sehingga dari mulai attentionnya, membuat kata-katanya yang fenomenal kalau bisa ya, membuat penasaran gitu, bombastis gitu kan, terserah lah teman-teman lah, seperti itu ya. Kan termasuk di dalam interestnya, kelebihannya, kekurangannya, kelebihannya, seperti itu ya. Terus dari desire-nya, hasratnya juga harus dipikirkan dengan seksama ya, termasuk di akhir ya, dengan action ya. Action itu membuat orang itu cepat-cepat daftar ya, dibuat daftar, seperti itu. Itu yang untuk strategi promo ya. Tuh, saya kasih tambahan lagi ya, kasih tambahan. Jadi syarat promo itu pas waktu teman-teman sudah paham materi yang pertama itu kan bagaimana cara menentukan pelanggan. Nah, dengan STPD. Nah, STPD-nya harus detail. Pas waktu STPD-nya detail, message-nya detail, dengan AIDA-nya, baru dengan media. Medianya terserah teman-teman. Medianya mau medsos, mau brosur, mau TV, mau radio, mau majalah, koran, terserah teman-teman. Medianya itu bebas ya, medianya. Jadi syarat promo itu ada 3M ya, market, message, media ya. Jadi harus detail ketiga-tiganya. Pas waktu tiga-tiganya detail, insya Allah teman-teman ada efek di dalam bisnisnya ya. Karena ini syarat promo ya. Oke. Tambahan satu lagi, syarat konten ya, syarat konten. Syarat konten itu 2, mungkin bukan 1 ya, sebetulnya saya tambahannya. Karena di konten itu harus ada syarat-syarat tertentu sehingga kita tidak liar ya. Karena kalau sudah liar berat. Makanya syarat konten itu yang pertama adalah harus simple. Kata-katanya simple ya kan. Meaningful, penuh makna ya, harus penuh makna dari kata-kata tersebut. Makanya membuat kata-kata itu harus benar-benar dipikirkan dengan baik ya. Terus sangat jelas maksudnya apa gitu kan. Maksudnya apa, jelas banget gitu kan, tidak ngambang ya, seperti itu ya. Serta nyambung dengan yang dibutuhkan orang ya kan. Misalkan tadi seminar bisnis tentang riba, berarti dia butuh, para pengusaha tuh butuh kan, targetnya para pengusaha seperti itu ya. Nah, itu yang harus dipikirkan. Dan single message, orang biasanya hanya mampu menerima satu pesan yang saya bilang tadi. Jadi harus simple. Pas waktu pesannya banyak ya udah. Tapi kalau misalkan pesan tadi kan ada 8 kata-kata ya, pas waktu detail, pas dibacanya juga insya Allah bisa itu, seperti itu. Tapi kalau misalkan message di tempat-tempat lain ada yang
tidak boleh lebih dari 3 ada. Itu biasanya dalam hal promo di jalan, stopper. Biasanya saya strategi itu maksimal 3 gitu. Lebih dari 3 berat ya. Nah ini untuk promo-promo ini teman-teman harus disiapkan dengan baik ya. Jadi syaratnya harus di 5 ini ya. Nah 5 ini teman-teman buat dengan seksama ya, dan sesingkat-singkatnya. Emang proklamator kali ya. Oke, satu lagi konten message ini masukan aja ya. Konten message itu harus mengandung siapa sih kita tuh. Nah, kita tuh, perusahaan kita tuh seperti apa sih, siapa sih gitu kan. Apa yang akan kita lakukan kepada mereka itu, apa yang lakukan gitu. Apa makna nilai yang bisa kita berikan kepada mereka. Nah, itu harus dipikirkan. Terus apa yang membuat kita unik. Nah, kita juga harus bisa menunjukkan, mempersiapkan produk-produk kita ya, keunikannya apanya. Mengapa anda harus mengambil pelanggan saya? Nah, seperti itu ya. Suatu kita membuat bisnis, terus bisnis baru kan pasti ada saingan yang sudah lama ya. Nah, ada value apa di dalamnya sehingga orang tuh tertarik kepada kita ya, sehingga kita nanti orang-orang bisa datang kepada kita untuk membeli. Itulah sharing ilmu bisnis kali ini tentang marketing dengan judul strategi message dalam berpromo ya, strategi promo dalam promo ya. Tonton terus channel Coach Bill TV. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya sehingga teman-teman akan mendapatkan selalu ilmu bisnis ini ya. Mudah-mudahan saya doakan dari jauh untuk teman-teman sehingga teman-teman bisnisnya selalu tumbuh ya, dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu aja dari saya sharing kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.